Ribuan warga, sebagian besar ibu-ibu, menyerbu operasi pasar minyak goreng Lubuk Linggau Utara 2, Sumatera Selatan. Warga rela berdesakan dan mengantri karena minyak goreng langka. Di lokasi, warga bisa mendapat minyak goreng murah, meski pembelian dibatasi hanya 2 liter saja. Beli di warung mahal kan, harga minyak mahal. Jadi kita terpaksa ngantri nih, Bu? Iya, terpaksa. Nunggu panggil, belum dipanggil. Antri terus tapi tidak pernah dapat. Karena warga terus berdatangan, polisi terpaksa menutup operasi pasar mengantisipasi jatuhnya korban jiwa akibat berdesakan. Yang antri ini kan rata-rata emak-emak yang usianya lanjut. Nah, lihat kondisi seperti ini berdesak-desakan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan korban jiwa. Minyak tak seberapa harganya, cuman berobat lebih mahal. Rencananya operasi pasar di lokasi ini dilanjutkan besok pagi. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Puluhan warga rela antri demi mendapatkan minyak goreng murah di Rawamangun, Jakarta Timur. Warga merasa sangat terbantu dengan adanya bazar minyak goreng murah. Puluhan warga ini rela antri panjang demi mendapatkan minyak goreng murah. Warga yang didominasi oleh emak-emak ini rela berpanas-panasan di bawah terik matahari demi mendapatkan minyak goreng murah. Sehari sebelumnya, warga sudah mengambil kupon yang disediakan panitia penyelenggara. Kupon ditukar dengan 1 jerigen minyak goreng yang berisi 5 liter seharga Rp60.000. Pihak penyelenggara menyediakan 2.000 kupon untuk 2 ton minyak goreng murah. Kita mengajukan proposal lagi ke PT Raja Wali untuk mendapatkan kuota lebih banyak lagi. Kami mengajukan 100 ton minyak goreng untuk kami bagikan ke 10 titik. Alhamdulillah Komunitas Nasuha kan banyak cabangnya. Nah, kami pengen berbagi serentak, bagikan sama-sama membantu pemerintah mendistribusikan minyak goreng. Untuk titik itu mana aja? Di Rawamangun, Balaraja, terus di Bekasi, di Depok, terus di Semarang, di Bandung, di Lampung. Anggota-anggota kita semua siap membantu pemerintah membagikan minyak goreng. Tentu saja di tengah kelangkaan minyak goreng saat ini, warga merasa sangat terbantu dengan adanya bazar minyak goreng murah ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang perajin tahu di Bojonegoro menjadi korban penipuan minyak goreng curah berisi air. Akibat kejadian itu, korban merugi hingga jutaan rupiah. Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto mendatangi rumah sekaligus tempat produksi tahu goreng milik Siti Fatimah di Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Kota, Bojonegoro. Kunjungan ini sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku UMKM yang telah menjadi korban minyak goreng palsu. Ada salah satu masyarakat kita yang membeli minyak goreng palsu. Nah, ini keadaan yang terjadi. Nah, dengan kondisi seperti ini, mudah-mudahan masyarakat Bojonegoro lebih waspada kembali. Ditipu, jirene minyak, tiba banyu tok isine. Area banyu tos didol wong 1 juta. Seorang perajin tahu goreng menjadi korban penipuan minyak goreng curah jerigen yang berisi air. Korban membeli minyak dari seseorang yang menawarkan di Pasar Babat Lamongan saat berjualan tahu goreng. Namun saat hendak digunakan, korban justru mendapatkan air yang dicampur dengan sedikit minyak curah. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga 1,7 juta rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Bambang Susantono dan Doni Rahayu resmi dilantik menjadi Kepala dan Wakil Otorita Ibu Kota Negara. Bambang Susantono merupakan mantan Wakil Menteri Perhubungan, sementara wakilnya, Doni Rahayu, adalah petinggi perusahaan swasta terkemuka.
Presiden Joko Widodo melantik Bambang Susantono dan Doni Rahayu sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara di Istana Jakarta. Penunjukan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN ini merupakan amanat Undang-Undang IKN, di mana Presiden harus memilih Kepala IKN selambat-lambatnya 2 bulan setelah Undang-Undang IKN disahkan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Nusantara. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono merupakan pria kelahiran Yogyakarta 4 November 1963. Bambang Susantono merupakan alumni Teknik Sipil ITB tahun 1987. Selama karirnya, ia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan di masa Presiden SBY. Tak hanya itu, Bambang Susantono pernah menjadi Deputi Menko Perekonomian dan Komisaris PT Garuda Indonesia. Sementara Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahayu menempuh pendidikan Teknik Arsitek ITB. Doni menjabat sebagai Managing Director Presiden Office Sinar Maslen dan sebagai anggota Dewan Pembina Yayasan Institut Teknologi Sains Bandung atau ITSB. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali berkunjung ke Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kali ini Ganjar berdialog dengan warga pro dan kontra tambang batu andesit. Dalam pertemuan, Ganjar kembali mendengarkan masukan-masukan dari warga, terutama terkait pembayaran ganti untung. Warga yang mendukung meminta agar pembayaran ganti untung dipercepat. Selain itu, warga juga menyampaikan permintaan agar kegiatan apapun, baik pengukuran tanah maupun patroli polisi, agar berhenti selama bulan Ramadan. Kepada 2 kelompok warga, Ganjar menyampaikan komitmennya untuk terus mendampingi warga dan terus membuka ruang dialog baik untuk kelompok pro dan kontra agar tercapai solusi terbaik. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Kamis petang resmi fungsikan jembatan penyeberangan orang berbentuk kapal pinisi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Selain menambah ikon baru ibu kota, Anies berharap para pejalan kaki lebih nyaman menyeberang sambil menikmati pemandangan indah perkantoran di kawasan Sudirman. Dengan bersepeda dari Balai Kota Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mencoba jembatan penyeberangan orang berkonsep kapal pinisi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis petang. Uji coba JPO yang memiliki fasilitas bagi pengguna sepeda ini menandai resmi difungsikannya JPO pinisi. Di atas jembatan dengan konsep kekinian ini, Anies juga memberikan penghormatan kepada 37 nama tenaga medis pejuang COVID-19 yang namanya diabadikan menghiasi dinding JPO. Dari 37 nama yang saat ini sudah dipasang namanya. 37 ini adalah tenaga medis di bawah Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang wafat selama penanganan pandemi. Nantinya akan ditambahkan dengan nama-nama tenaga medis yang wafat di Jakarta, tapi bukan berada di dalam jajaran Dinas Kesehatan. Selain memberikan kenyamanan lebih bagi pejalan kaki, JPO Pinisi juga memberikan kemudahan bagi para pesepeda untuk menyeberang atau memutar balik. JPO Pinisi memiliki fasilitas 3 lantai dan dilengkapi kamera pengawas dan sensor berat. Dengan pemandangan gedung-gedung perkantoran, JPO Pinisi cocok untuk warga yang suka bersuah foto. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus mengajak masyarakat untuk berwisata di Indonesia aja. Wisatawan bisa menikmati keindahan alam di ribuan desa wisata yang dilengkapi dengan produk ekonomi kreatif khas untuk dibawa pulang.
Atraksi kesenian dan budaya Sisingaan menyambut kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di Desa Cisaat, Subang, Jawa Barat. Selain atraksi budaya, desa wisata edukasi ini juga memiliki wisata alam dan produk ekonomi kreatif. Besarnya potensi wisata Desa Cisaat membuat desa ini berpeluang untuk bisa diikutsertakan dalam Anugerah Desa Wisata tahun 2022. Kami mendukung dan ingin agar ini menjadi desa wisata yang didaftarkan di Desa dan menurut Pak Dokter tadi diberikan komitmen karena desa ini tidak terdaftar tahun 2021. Tahun ini bersama dengan 100 desa wisata lainnya, insya Allah Kabupaten Subang akan mendapatkan sesuai dengan targetnya itu Jawara. Jawara singkatan dari Jaya, Istimewa, dan Juara. Dalam kunjungan kerjanya ke Subang, Sandiaga Uno juga melihat secara langsung destinasi wisata balon udara di Sariater. Dengan dukungan keindahan alam Kabupaten Subang, destinasi wisata ini bisa disetarakan dengan wisata balon udara yang ada di Kapadokia, Turki. Dari Subang, Jawa Barat, Nata Arman, Septian Bayu, iNews melaporkan.